kali zuhud. Ya biarpun susah. Kadang kalau orang yang lebih paham ngapain nyimpen orang lain, nyimpen sendiri aja susah. Ngapain nyimpen orang lain, bahasa kasar nyimpen sendiri aja susah, takut. Makanya dikasih tanggung jawab yang gede, banyak yang nggak mau. Terus pas ke Bandung tuh 4 jam berarti Itu kalimat apa? Disebut teroris lokal itu Habib Rizik sama almarhum Gus Dur. Sampai meninggalnya itu almarhum Gus Dur masih selalu bilang teroris lokal itu Habib Rizik. Ngeri. Sebenarnya bukan seputar juga, mungkin pikiran lain. Candaan. Intermezzo. Almarhum Gus Dur tuh yang sering sampai diakui sendiri sama Habib Rizik. Sama beliau sendiri mengakui. Gus Dur yang sering bilang saya teroris lokal. Oh, ada videonya juga di YouTube. Video itu. Tapi tapi kalau kata saya nggak cocok. Kalau saya pribadi. Ya memang kayaknya Habib Rizik juga nggak mau jadi presiden. Tapi nggak tahu kalau ngomongin politik ini. Bahaya. Bahaya. Jauh usah ikut-ikutan, takut. mana bahan itu pada? Nggak kelihatan. Iya. Mau bikin apa? Dari motifnya aja. Satu ban motor kan, curi, penasaran. Ampun. So, Dan 2,5 juta. Coba tadi. Jadi sirane sembarang saya ini Ya, belum menyapakan segala. itu kan namanya media. Menyapakan pikiran. Terus tape sih. Maksudnya ada cerdas tipe peluru sih. Soalnya Iya lawan kayaknya bang, apa? kayaknya. lawannya Ini Amerika. lagi pakai ukuran 180 per 60. Iya. Lagi ukuran Tebal. 180. Itu kok platnya plat kabin. Nah sirangan bakal emang posing anu dah Motor sana. nerusakan Enggak. omongan Cuma ini. sengaja aja. Percuma lah biar Pak dibantu jalan ke kampung saya. Amerika kita Mendingan saya bayar. sekaligus. Gitu. Kan kuon perangi kan kuon. Curi itu pakai motor aja. Ya jalan-jalan gitu. Motoran. Motoran. Lebih aman. Bang, tapi Aja. kayaknya presiden sekarang itu harus kebal kali. Kebalakan Kebal ilmunya. enggak juga. Anti Anti bacok gitu. Nah. Enggak. Agak edan sebenarnya. Enggak lah. Sebenarnya ilmu kebal yang sebenarnya bukan kayak gitu. Bukan ilmu kebal itu bukan kita nggak mempan tembak, nggak mempan kena senjata tajam, bukan. Kebal itu maksudnya kalau dalam ilmu dalam ilmu yang sebenarnya kebal dari rasa putus asa, itu yang bagus. Kebal dari rasa kecewa, kebal dari hujatan orang yang bahasa kasarnya nggak ada bukti apa-apa, padahal dia menikmati hasilnya tapi di belakang lebih jelek. Kebal dari kata itu yang kebal yang sebenarnya. Jadi kalau orang Sunda bilang itu ada 5 ilmu yang paling tinggi itu Saepi, napak sancang, salah satunya kebal tadi, terus yang paling tingginya itu halimun, yang nomor 1 itu laduni. Itu maksudnya bukan ilmu-ilmu tanda kutip, bukan kanuragan, bukan. Tapi kita harus punya ilmu sepi angin, gampang pergi kemana aja. Bahasa Sundanya hampang birit atau ringan pantat, kerja apa aja ayo, yang penting halal. Itu maksudnya. Ilmu kebal tadi, kebal dari rasa putus asa. Terus ada lagi yang disebut dengan napak sancang. Napak sancang itu kalau ilmu kanuraganya kan bisa berdiri di air, di udara. Nah itu maksudnya di mana aja berdiri, apa di mana hidup, berdiri harus bisa hidup. Itu maksudnya. Terus laduni, banyak orang yang kayak apa teh, dipegang nggak bisa gerak apa-apa, bukan. Tapi harus ingat ngejar dunia, ingat akhirat. Bahasa paling kasarnya. Itu yang terakhir itu ilmu yang paling tinggi halimun. Jadi bukan sembunyi di tempat yang gelap, tapi harus sembunyi harus bisa sembunyi di tempat yang terang dan harus bisa jadi terang di tempat yang gelap. Itu baru ilmu halimun. Bukan punya ilmu halimun set hilang. Kalau itu mah tanda kutip itu bonus lah. Kalau orang-orang sebelah sana mah, orang-orang wetan, orang Jawa sana mah apa disebutnya merobos sukmo katanya, yang orang-orang kejar sampai sekarang. Sampai orang Banten juga ngejar ilmu kayak gitu. Ngapain ngejar ilmu kayak gitu? Merobos sukmo apa-apa. Sama kayak laduni kan ada anak ilmunya laduni, kayak Pancasona,
kawan itu bawahnya anaknya itu. Makanya kan ada beberapa pukulan yang digantung yang nggak turun ke bawah. Macam-macam lah, ada yang meninggal katanya kepalanya harus kepisah ini lah, itu kan bisa gitu. Kayak hewan aja yang meninggal kepalanya kepisah. Salah tafsir kan. Semua ilmu juga ada kanuragan, ada ilmu tanda kutipnya, ada ilmu yang real ilmunya. Iya, sering kali dimitoskan. Iya. Yang sekarang bahasa kasarnya gini kan, kita manusia zaman sekarang sombong amat punya ilmu kebal. Iya. Nabi Muhammad aja perang giginya patah. Iya. Betul. Hah? Justru yang kayak gitu bahasa malah kasarnya. malah nggak normal ya kan? Iya, nggak normal. Iya. Nabi Muhammad aja perutnya sobek waktu perang, giginya patah. Lah ini, Nabi bukan, Rasul bukan, oleh Allah bukan, udah punya ilmu kebal, sombong. Baru dapat musibah bilang ini ujian, sombong amat dapat ujian. Tapi hampir tiap tahun itu lagi masalahnya. Kan bukan ujian, remedial berarti kan. Ulangan terus dia. Berarti belum dapat ujian. Sombong ngomong dapat ujian. Aku diuji Allah. Sombong ngomongnya. Ampun. Tapi kan kalau Muhammad kan keyakinan sama Allah kan. Kalau Iya. yang sekarang ini kan Nah dalam itu, artian ya sekarang gitu. itu kebanyakan wasilahnya bukan Allah kan. Tapi keciptaannya wasilahnya. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Jadi ketuhan yang siapa nih? Pokoknya yang Esa menurut dia aja pokoknya. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Salah tafsir kan. Jadi kayak tadi itu disalah tafsirkan lagi. Lucu lah zaman sekarang. Banyak orang puasa. Jangankan untuk bahasa puasa tanda kutip, kadang beberapa di tempat-tempat majelis juga suka ngomong ini amalan, minimalnya misalkan kayak bismillah puasain, dikirim 100 sekian, ngapain? Kamu ngapain coba? Bahasa paling kasar. Hafal bismillah, hafal bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya, tahu udah puasain, dikirim sekian, buat ngapain? Ngapain dipuasain? Ini fadilahnya buat ini, yang ngapain? Berarti dia dapat fadilahnya kalau puasa. Kalau nggak puasa nggak dapat, dan ngapain dipuasain? Kurang kerjaan. Kalaupun mau, jangan dipuasain, tapi dikaji. Itu bismillah maksudnya apa? Kenapa harus pakai bismillah bukan basmalah? Kenapa bukan busmalah? Kenapa hurufnya harus pakai bin dulu paling pertama? Ya, dibaca lah satu-satu. Bahasa paling kasar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut apa yang harus disebutkan? Namanya yang mana yang harus disebutkan? Penyayang dan pengasih kan sifatnya bukan namanya. Apa yang harus dipakai? Apa yang harus diingat? Kan bahasa kasarnya gitu. Ini kan enggak, puasain. Oke, deg-degoy. Kurang kerjaan. Puasa Ramadan mah sering bolos. Puasa itu mah kencang. 40 hari nggak makan nggak minum. Lebih itu Pak. Apa? Nafsu. Iya lah kan, bahasa paling kasar nih, ngapain ngepuasain amalan-amalan kayak gitu? Apaan? Tapi nggak masalah kan? Nggak masalah sih buat sebagian orang, dan buat sebagian orang aja masalah juga. Semuanya juga masalahnya buat sebagian orang aja sih kan. Buat sebagian orang yang punya apa tafsir lain, punya pola pikir lain yang masalah. Yang nggak masalah juga ya sama lah kayaknya. Salah nggak salah juga, nggak ada yang salah. Cuman pertanyaan ngapain gitu? Lebih baik kamu sering Ya, puasa kan Senin bukti, Pak. Kamis, Iya. lebih baik kamu sering puasa Daud, kelar masalah. Jelas. Ada puasa Daud gara-gara Nabi Daud ngebuktiin bukti tobatnya sama Allah. Lah kita bukti tobatnya apa? Puasa bismillah kan? Ada puasa yang lain kan enggak juga. Nabi Daud sampai ada puasa Daud karena kan janjinya sebagai bukti. Oh. Bukti minta maaf. Udah kayak gitu, bukti permohonan maaf yang lain kan banyak ya caranya yang lain. Gak ada bahasa kasar dianjurkan ini. Cuma Oh, sebagai ada sih Pak. Puasa Senin Kamis. Menurut sejarah Abah gimana? Jadi Sejarah. riwayatnya dulu ada simpel ceritanya kayak gini kan. Ketika seseorang ditanya gimana caranya aku bisa mengendalikan hawa nafsu, ketika aku sholat aku masih berbuat jahat, ketika aku mengaji besoknya tetap aku masih berbuat jahat atau berbuat zalim. Alhasil muncullah satu kalimat dengan puasa. Oh.
Iya. Jadi intinya cuma puasa doang ngelawan hawa nafsu, tapi akalnya kan belum dipikir. Gitu. Apa belum dilawan? Nah, dilawannya dengan apa? Dengan sholat. Makanya waktu itu sempat ada sahabat Rasulullah ngomong kayak gini. Bukan ya, orang lain lah. Dia itu ahli maksiat. Datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya ingin masuk Islam, tapi saya tukang mabuk, tapi saya tukang judi, tapi saya tukang zina. Ya sudah, nggak apa-apa, masuklah Islam. Jangan lupa sholat. Tidak ada kalimat kamu jangan mabok lagi ya, udah masuk Islam. Nggak ada, Rasul nggak pernah ngomong kayak gitu. Kayak perampok itu lagi ya. Alhasil ditegur apa, bukan ditegur tapi nanya lah Sayyidina Umar, ya Rasul kenapa kau tidak larang dia untuk berhenti dari hal yang buruknya, biarkan sholat yang menghentikannya. Nggak ada kalimat kamu nanti masuk Islam nggak usah mabok lagi. Enggak, Rasul nggak pernah ngomong kayak gitu, Nabi Muhammad nggak pernah. Tapi perintahnya cuma satu, laksanakan perintahnya, sholat. Dan ada satu lagi cerita, maksiat sholat tobat, maksiat sholat tobat, sampai nanya juga kenapa tidak ditutup, biarkan sholatnya nanti yang bikin dia berhenti. Lama-lama capek sendiri kan. Jadi kan kepikiran, oh hari ini gua maksiat, malam berarti harus sholat tobat. Hari ini maksiat, malam harus sholat tobat. Lama-lama kan bosan. Kadang lagi tidur, waduh tadi malam kelewat, akhirnya nggak jadi. Jadi intinya larangan itu ya bukan harus langsung dilarang, tapi dikasih obatnya. Nah zaman sekarang bedanya itu, komentar bisa, solusi nggak ada. Itulah zaman sekarang, hanya bisa komentar doang, tapi nggak ngasih solusi. Ke aksi. Iya, serius jangan aksi-aksi, makanya cuma ngoceh-ngoceh doang. Iya, Iya memang demo tuh. Iya benar-benar. Memang kebanyakan orang itu sering itu pintar nasehatin doang. Pintar nasihat, tapi nggak ngasih solusi. Bukan cuma itu, seringkali dirinya nggak itu, nggak meraktekin. Aku tidak suka dengan pemimpin yang sekarang, jolim, lah dia ngasih solusinya apa biar dia nggak jolim? Bunuh diri kan, atau dibunuh kan? Atau misalkan ngasih tahu kayak gini. Bahasa paling kasarnya, intinya orang hanya bisa komentar. Tapi kadang ada yang bilang kalau lagi demo itu kan katanya biar solusinya yang mikirin mereka. Ada seperti itu. Iya, sekarang pertanyaannya tuh kalau memang kita harus berontak dengan mengatakan apa yang kita sampaikan wajar, tapi sangat lebih wajar kalau ketika berontak kita ngasih tahu solusinya. Jangan bikin masalah di atas masalah. Kan gitu. Udah tahu ada masalah, tambahin lagi masalah. Udah ada masalah, contoh kecil masalah bikin masalah ya itu. Ketika demo ada yang digebukin, kan bikin masalah lagi dalam masalah. Iya. Udah sama polisi capek ngamanin, harus ngamanin lagi yang digebukin. Nggak lama bikin lagi, ada yang ini laporan, saya mau demo lanjutan, yang ini ngomong, ini gimana ini kemarin tindakan, kan pusing. Pola pikir. Makanya beda. Kalau di Jerman itu kan guru TK itu, guru SD itu profesor. Iya. Jadi kita kan tamat SMA. Itu bedanya, beda kualitas. Logika sudah diajarin sejak SMP. Dan waktu itu saya masih ingat Habib Rizik sempat ngomong harus ubah guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi yang gelarnya tinggi itu harus ngajar yang paling rendah. Habib Rizik itu dulu yang ngomong. Saya masih ingat itu kalimatnya. Beliau yang ngomong dulu. Waktu itu lagi ngobrol sama almarhum presiden kita, almarhum Gus Dur. Ngomong real langsung ke presiden. Saya ngasih saran, ngasih Karena ngasih didikannya sudut pandang, ya. Yang gelarnya paling tinggi dia harus ngajar pendidikan yang paling rendah. Habib Rizik gitu ngomong langsung ke presiden Gus Dur. Dan itu makanya itu ada tuh kalimat teroris lokal itu dari gara-gara ada obrolan itu. Ya, makanya harus jadi presiden, Pak. Apa? Dari 2024. Nggak bisa. Sekarang pasti udah ketahuan siapa ini. Soalnya tetap sih kan kalau untuk memimpin negara mau politik tuh kiri kanan. Kita ambil contoh kecil gini aja, waktu dulu awal-awal Pak Jokowi mau ya 2 periode kan udah muncul tuh kelompok Khawaris yang ada di Indonesia. Kalau tidak satu pilihan dengan saya berarti tidak seiman dengan saya. Iya. Itu kan contoh kelompok Khawaris, kelompok yang bahasa kasarnya dia mengaku Islam, dia tidak benci sama para nabi, para sahabat keturunan, nggak ada benci. Tapi kalau tidak satu iman dengan dia berarti satu pikiran tidak seiman. Itu adanya di mana? Di zaman Sayyidina Ali. Emang Sayyidina Ali dibunuh sama siapa ketika sholat? Sama orang itu. Mana? Yang kelompok Khawaris. Apa? 73 golongan sesat. Salah satunya kan ke Khawaris yang paling baik. Di Indonesia udah ada sekarang. Tetap masih iman Islam. Tapi tidak seideologi, berarti tidak seiman. Kan banyak sekarang.
Alhasil beberapa orang yang lagi pada belajar agama yang tidak tahu dengan kalimat tadi, ngikut-ngikut aja udah. Ngikut-ngikut aja udah. Tanpa mau telah lagi, tanpa memikir ini kelompok apa. Ini termasuk kelompok apa. Orang-orang kan sekarang hanya berpikir dengan kelompok ormas Islam sekarang, oh itu mungkin kelompok 73 yang tadi. Pikirnya kan gitu zaman sekarang, simpel. Kalau bukan yang itu cuma organisasi masyarakat. Kelompok apa? Kelompoknya orang-orang yang real di satu kelompok tadi, bukan dari nama organisasi, tapi dari sifat dan tingkah lakunya. Banyak kan yang meninggal nggak sekolah dulu kan waktu awal gara-gara tidak sepaham dianggap tidak seiman. Apakah banyak masyarakat yang terjebak? Termasuk para orang-orang yang paham agama. Banyak yang Sampai terjebak. pas pemilihan presiden itu salah satu itu kan yang lahannya dipindah. Iya, yang lainnya dipindahin. Makanya pas ketika Ya, justru kan anehnya di situ orang kita mau nyari pemimpin negara kok suasananya begitu teologis. nah gitu. Sama kayak bahasa paling kasarnya sekarang ketika masuk bulan Ramadan ngobrolin hal kayak gini, manfaatnya bulan Ramadan apa? Kalau cuma puasa nahan lapar sama nahan minum doang, nggak ada manfaatnya. Yang lain kalau Harusnya- hanya berpikiran ini, Iya, memang harus diambil pelajaran tentang puasa itu. Terus utamanya buat presiden juga, dia itu harus berpuasa untuk tidak mengutang. gitu. Harus berpuasa untuk tidak 3 periode. Satu sisi kadang kalau ngebahas Kan apa, begitu kalau aja kan nyambungnya ke simpelnya. situ, ketika kalau di negara emang sulit sih kan, kalau setahu saya, kalau di ilmu ekonomi, kalau Indonesia dikasih solusi bikin uang sebanyak-banyaknya, otomatis nanti nilai kursnya turun. Iya. Dia nggak punya harga nanti di mata luar negeri. Bahkan sama kayak negara-negara lain sampai defisit, sampai uang itu udah kayak sampah aja. Kalau nggak ngutang, resikonya ngutang dicaci, nggak ngutang itu yang turun. Nah resikonya yang mana? Mau ngambil yang mana? Otomatis kan harus diambil, dua-duanya kan resiko. Bikin uang banyak, mata rupiah jadi jelek. Kalau ngutang aman, minimalnya. Memilih yang mana? Ngutang, yang paling bagus. Ingat lagi kita ke cerita paling belakang, apa yang diwariskan oleh para sahabat Rasulullah buat anak? Rumah, bukan, hutang. Baca bukunya, baca kitab, hutang. Apa yang disimpan terakhir oleh Sayyidina Umar ketika meninggal? Sampai ada sahabatnya Utsman, sahabatnya Ali datang rapat kecil untuk menaikkan gaji Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Apa ini? Gak mau. Dan sampaikan kepada anak, saya punya hutang si anak, sepulang beli sepulang. Apa warisannya? Bukan rumah, hutang. Dari zaman Nabi udah ada. Sekarang kita mau menghilangkan hutang nggak bisa. Cuma pertanyaannya hutangnya riba atau bukan? Itu yang bermasalah. Iya. Itu yang bermasalah, riba atau bukan? Ribu-ribu. Nah, kalau ribu ya. Kalau di ilmu ekonomi kalau nggak ngutang nggak susah. Makanya kadang sempat Cuman ya memang konsekuensi dari utang itu. Nah, itu yang bermasalah. Seluruh kebijakan itu harus ikut IMF. Itu yang bermasalah. Terus kadang kan masalahnya itu. yang jadi pemimpin juga bukan cuma 1-2 Cuma pikiran. masalah utangnya. Banyak pikirannya ini. Kan orang Indonesia mau pintar. Banjir solusinya cuma satu, salahin pemerintah. Indonesia banyak utang, salahinnya satu, salahin pemerintah. Mau devisanya naik, devisanya turun, solusinya cuma satu orang Indonesia, salahin pemerintah. Udah kelar masalah. Orang Indonesia kayak gitu dari dulu. Makanya enak. Buang sampah sembarangan, udah tahu buang sampah sembarangan ke sungai di Jakarta itu bakal banjir, tapi tetap masih buang ke sungai, masih buang di pinggir jalan apa. Nanti kalau banjir siapa yang salahin? Pemerintah. Pemerintah wakil rakyat, jadi mewakili rakyat. Nah, kalau ada perkataan pemerintah adalah wakil rakyat, wajar. Kenapa? Karena ketika pencalonan pemimpin mau anggota legislatif, legislatif, eksekutif ataupun capres, orang rakyatnya dikasih duit kok sama tim suksesnya, suaranya dibeli. Ngapain komplain? Suara kamu udah dibeli ya, terserah gua lah. Gua mau merah mau hitam, logikanya gitu. Contoh kayak rokok ini, saya beli 50.000. Mau saya buang, mau saya bakar, yang punya rokok mau ngomong apa? Logikanya apa? Kaos dibeli punya akang sama teman akang, depan akang dibakar, mau marah nggak? Hak dia udah dibeli kan? Sama kayak suara kita, dibeli sama mereka tim suksesnya. Kita mau komplain, mau ngapain? Ya kan?
bikin aksi masyarakat ataupun organisasi apa demo, dibayarin sama mereka. Asik. Asik kan? Dengan rokok sebungkus 25.000, kalau nggak dikasih nasi kotak. Yang jadi mahasiswa pernah ngalamin kayak gitu, ya kan? Iya. Demo dikasih nasi kotak doang, Dikasih iya nggak? fasilitas. Dikasih Pernah, rokok sebungkus. Saya ngeramin itu waktu jadi mahasiswa dulu. Nah terus mau komplain ya nggak bisa, udah dibeli kan? Nah itu salahnya. Kalau itu sebenarnya udah mendarah daging ya. Udah mendarah daging ya. Pertanyaannya mau sampai kapan budaya kayak gitu terus jadi disebut dengan kearifan lokal? Itu kan jadi kearifan lokal ujung-ujungnya. Ujungnya mah Serangan fajar tuh ditunggu, bukan presiden, bukan legislatif eksekutif yang ditunggu. Serangan fajar yang ditunggu. Mana ini tim sukses belum datang-datang. nah iya. Ya Ketika kan? pencoblosan itu. Ya jangan kan itulah minimal kepala desa lah. PRT juga kalau di kota-kota makan nunggu tuh. PRT belum ada makan-makan nih. Pulang kan dikasih amplop tuh gocap-gocap. Kalau untuk merubah itu kan harus dari benar-benar dasar kan, berarti kalau ini udah mendarah daging kayak contohnya baik dari ke pendidikan itu. Makanya Jadi harus di yang orang-orang kecil generasi yang bakal nerusin itu kan harus beneran gitu. ya intinya kalau memang mau dirubah butuh waktu lama, tapi pola pikir bisa dimulai dari sekarang. Ini pas Ramadan pola pikirnya harus dirubah. Kalau memang itu jadi kearifan lokal atau budaya, kan berarti kan sama kayak kita makan setiap hari kan kearifan lokal, budaya juga. Dikendalikanlah dengan puasa. Yang kayak gitu. Sama kita makan setiap hari, ngerokok sehari sebungkus. Gara-gara puasa ngerokok nggak nyampe sebungkus. Mau malam tak jor-joran ngerokok, nanti paginya nggak bisa bangun. Harusnya kan dirubah, dikendalikan. Itu juga yang harus dikendalikan. Nanti ingat semuanya. Orang-orang semua agama juga pada puasa kok. Semua agama juga pada puasa. Mereka juga puasa sama intinya, mengendalikan hawa nafsu sama kok, semua agama juga puasa. Gak usah ngomongin Islam aja, semuanya juga pada puasa. Harusnya semuanya ingat sama makna puasa buat apa. Kalau makna puasa cuma nunggu lebaran, gak usah puasa. Lebaran udah pasti dapat kok. Natal udah pasti dapat. Nanti hari nyepi udah pasti dapat. Ya udah nggak usah ditungguin. Udah pasti dapat. Dan nggak usah dikerjain juga perintah puasa. Kalau nunggunya nanti lebaran. Yang nggak ada berlebaran pasti sama banyak orang yang ngomong kalau bulan Ramadan kejarlah kodo dan kodar. Apa yang Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar. Ada yang ngomong kodo dan kodar. Apa yang harus dikejar dengan kodo dan kodar? Kita baik lagi ke pertanyaan berikutnya, karena di situ ada Lailatul Qadar. Apa yang harus dikejar dari Lailatul Qadar? Sekian bulannya. Apa yang harus sekian bulannya? Pertanyaan terus nyambung kayak gitu, tapi dapat enggak? Sama kayak ngejar Lailatul Qadar tapi tidak tahu pengertiannya, dan sama kayak kita mau ngomongin nasib sama takdir tapi nggak ngerti sama kodo dan kodarnya, sama aja bohong. Tanya semua orang yang agama muslim yang ada di PJJ, kapan kamu dapat Lailatul Qadar? Seringkali Lailatul Qadar itu diorientasikannya sama materi. Nah itu pokoknya pertengahan puasa bulan purnama katanya bikin kupat. Orientasikannya dengan materi, dengan punya mobil berdoa itu malam Lailatul Qadar gitu. Padahal ada orderan 1.000 piece. setelah puasa ini, nah setelah puasa ini kita berubah perilaku hidupnya gitu, lebih ini lebih kalem dapat gitu. juga nggak ngerasain. Nah itu yang namanya dapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat juga nggak ada yang Jadi tahu. yang bisa merasakan seseorang itu dapat Lailatul Qadar itu orang tersebut pasti bisa ngerasain, tapi dengan satu syarat. Orang tadi harus tahu dulu dirinya siapa. Iya. Kalau nggak tahu dia nggak akan pernah ngerasain Lailatul Qadar, nggak akan pernah dapat. Sekarang pertanyaannya kayak simpelnya kayak gini. Tujuan kamu dilahirkan ke alam dunia apa? Buat ibadah lah, ibadah bukan tujuan. Sholat bukan tujuan, itu mah perintah. Ibadah perintah, bukan tujuan. Nah tujuan kamu lahir ke alam dunia apa? Buat jadi khalifah misalkan. Nah itu udah jadi tugas, bukan tujuan. Tugas kamu lahir itu. Nah tujuan kamu hidup tuh apa? Hidup. Nah cuma orang-orang yang tahu dirinya sendiri yang bisa ngejawab pertanyaan tadi. Nah kalau dia bisa ngejawab pertanyaan tadi, dia bisa dapat Lailatul Qadar. Tahu kapan dia, oh malam ini nih. Oh kapan? Insya Allah dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya buat apa, ya udah kelar masalah. Nikmatin aja udah hidup sampai nanti. Dan tidak perlu berangan-angan nanti gue dapat surga sama neraka. Gak usah terlalu tinggi angan-angan kayak gitu. Sama lah. Kembali ke yang fitri, kembali ke fitrah kita, kembali suci lagi. Siapa yang bilang kamu suci ketika lebaran? Bahasa paling kasar. Orang diri sendiri aja nggak tahu. Tuhan sendiri aja nggak tahu.
pakai motor dari sini ke alun-alun nggak berani nggak pakai helm, takut ditilang polisi. Tapi ketika adan masih ngerokok, masih makan apa-apa, dia cuek aja, nggak ngerasa takut. Intinya apa? Dia nggak tahu Tuhannya. Tapi seandainya dia tahu Tuhannya yang ngasih perintah, dia pasti takut. Sama kayak kita ke polisi, takut kalau nggak pakai helm. Kita tahu yang ngasih perintahnya, dan kita tahu yang negurnya. Kebayang kalau kita tahu sama Allah dan yang negurnya malaikat, ketika sempat kita garuk-garuk, ditendang sama malaikat. Terus sampai mana kita terbang itu ditendang? Hah? Sayapnya aja bisa dari timur ke apa, dari bahasa kasar timur ke selatan atau dari timur ke barat. Sayapnya doang. Kebayang kakinya segede apa kalau nendang? Oh iya. Ke galaksi sebelum apa? Ke galaksi berikutnya kayaknya mah. Iya kan? Planet Mars. Ke planet tetangga. Ya intinya apa? Intinya karena tidak tahu sama yang memerintahnya. Sama kayak kita. Kita juga banyak komentar sama pemimpin kita karena kita tidak tahu sama pemimpin kita. Kita sering komplain, jangan pemimpin lah ketinggian. Orang tua aja sering kita komplain. Kenapa kita komplain? Karena kita nggak tahu mereka. Kita nggak tahu mereka. Kita nggak paham yang ada di mereka. Padahal mereka lagi ngedidik kita buat apa, tapi kita nggak terima. Sama lah kayak hidup. Sama kayak orang lagi ngejar Datul Qadar, cuma tahu nama tapi nggak tahu kapan dapatnya. Kenapa sampai nggak tahu? Karena dia nggak tahu dirinya dia sendiri. Coba kalau tahu dirinya siapa, nggak mungkin kayak gitu. Dan kita kan terlalu mudah ketika melihat orang, oh sini orangnya kayak gini, padahal kita kan nggak tahu. Intinya Kalimantan kan cuma satu, anjing itu tidak menggonggong sama orang yang dia kenal. Itu aja udah. Jadi kalau masih ada yang menggonggong ke kita berarti dia nggak kenal. Udah cukup, kelar masalah, nggak usah dipikirin. Tapi kalau kenal nggak mungkin digonggong. Pecinta hewan dengan doanya pergi kemana-mana, banyak hewan yang yang akur sama dia, jinak, tapi kayak yang lebih gitu. Berarti hewan tadi kenal tuh sama orang lain. Sama kayak gitu. Sering komentar ke pemimpin, ke orang tua, ke pacar, ke siapapun itu berarti kita nggak kenal sama pasangan kita. Kita nggak kenal sama orang tua kita. Kita nggak kenal sama Tuhan kita, sama semuanya. Kalau masih komplain, wah Allah nggak adil, Allah nggak adil, nggak kenal tuh sama Allah. Padahal udah adil ya. Padahal udah adil. Udah maha adil. Karena nggak kenal, makanya ngomong kayak gitu. Wah ini musibah nggak berhenti berhenti. Nah dia nggak kenal sama Tuhannya. Wah kok perasaan gua udah kerja capek tapi kok gua kayak gini aja, Tuhan gimana? Wah berarti dia nggak kenal sama Tuhan. Ya Allah berikan aku rezeki yang berlimpah ya Allah, amin kata umat. Berarti nggak kenal sama Tuhan. Saya pribadi ngomong kayak gitu. Karena kalau dia kenal sama Tuhannya dia nggak akan ngomong kayak gitu. Dia napasnya emang nggak dihitung kan setiap hari. Emang bukan rezeki kita hitung sebelah, kalau napas kayak gimana? Kebayang kalau mampet, buka mulut aja mau tidur susah. Masih minta rezeki yang berlimpah. Spesifik apa? Dibikin simpel lah doanya. Kalau memang mau minta rezeki dunia yang banyak, ngomongin lah rezeki dunia yang banyak berupa uang, tak mobil, rumah, tak. Gak usah minta rezeki yang berlimpah, sedangkan napasnya nggak pernah dihitung. Semoga orderannya banyak itu gimana? Ya kan spesifik kalau itu kan Kang. Jelas. Jelas. Kan kalau kementerian kan nggak jelas minta doanya. Minta rezeki yang berlimpah. Sehat aja tiap hari, alhamdulillah sekian tahun saya nggak sakit-sakit. Tapi masih minta aja rezeki yang berlimpah. Terus aja dia, kenapa? Karena dia sebenarnya menghayalkannya itu uang. Tapi Allah mikirnya bukan uang, itu lu sehat aja dulu buat nyari duit kan gitu. Tapi berdoanya rezeki yang berlimpah ya Allah tiap tahun kayak gitu. Sampai ngomong ke ustaz misalkan ke kiai gitu, ke ulama gitu ngomong, saya tiap hari sholat tahajud. Doanya apa? Minta rezeki yang berlimpah. Tapi saya nggak kaya-kaya Pak Ustaz. Ya, dia mau ngomong apa coba? Coba kalau ustaznya pintar. Kamu sakit udah berapa lama? Kapan terakhir sakit? Adalah 10 tahun yang lalu, lama tuh. Jarang-jarang orang 10 tahun sakit-sakit. Jarang-jarang, ya kan bahasa kasarnya kan. Ya setahun sekali minimal masuk angin lah. Dia kan mau masuk 10 tahun dia sakit-sakit. Rezekinya banyak dia, sehat. Gak encok-encok, kerja tiap hari. Tapi masih minta rezeki yang berlimpah tiap hari. Ya kalaupun mau ngebut ya Allah, berilah rezeki biar saya bisa beli motor, biar bisa ngebut kan, rezeki uang biar bisa beli motor biar bisa ngebut. Kan jelas. Gak usah ngomong rezeki berlimpah lah. Udah terlalu berlimpah rezeki yang kamu dapatkan, bahasa kasarnya. Ya itu sama sih, sama kayak bulan sekarang. Bulan Ramadan rezekinya banyak, tapi banyak yang lainnya. Orang banyak berbuat baik ketika bulan Ramadan karena tanda kutip iming-iming pengen dapat pahala. Berarti hari-hari biasa dia nggak ingin dapat pahala. Orang yang kerja pun sama, semuanya sama. Yang
yang dikejarnya kan cuma nanti lebaran, tapi udah kalau kodarnya gimana nanti, dapat syukur enggak, yang penting ngupat di rumah kan gitu kalau sekarang. Tapi walau-walam juga, ini mah kata saya, bukan kata orang. Jadi kalau salah berarti yang saya yang salah. Cuma sudut pandang saya kayak gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak rame kan gitu Pak. Kalau beda kan berkah, beda barokah. Kalau nggak beda berarti nggak rame. Kalau sama semua berarti nggak asik. Bahasa kasarnya kalau kata saya, saya nggak tahu kalau kata yang mana. Cuman kalau sekarang misalkan banyak orang yang mau jadi pemimpin, coba tawarin ke kiai-kiai, mau nggak jadi presiden, jadi anggota dewan. Betus kepalanya yang salah. Beneran. Banyak kan kiai-kiai komplain, mahasiswa banyak yang komplain tuh, aktivis, terus siapa lagi yang banyak yang komplain, pengamat-pengamat lah, atau yang kritis lah. Kasih jabatan nih, sehat apa enggak nanti kepalanya? Coba aja udah. Bukan masalah sehatnya, nanti malah diem aja. Coba aja sesuai dulu. yang diomongin. Dicoba aja dulu. Kebanyakan kayak gitu kan. Berarti intinya bahasa kasarnya untuk membuktikan hal yang mereka sampaikan. Soalnya tipenya kan dua. korban. Kalau nggak ngerampok yang ngemis. Nah, Ya itu yang sekarang ngoceh-ngoceh itu yang ngemis lagi. coba kasihlah mereka tanggung Jangan-jangan jawab. mereka yang ngoceh-ngoceh itu karena nggak dilibatkan. Iya. Bahasa paling. Jangan-jangan kalau gitu. Coba kasih mereka PSI. apa namanya? Dikasih mereka tempat buat bikin kebijakan. Coba akur nggak ke semuanya. Kalau memang misalkan di Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, berarti kan bahasa kasarnya setara lah buat semua orang, semua suku, semua golongan, semua agama. Coba lah orang-orang yang sering kritik kayak gitu tuh kasih kebijakan buat jadi pemimpin. Bisa kan? Pecah kepalanya yang salah. Pecah kepalanya. Tetap. Cuman yang jadi masalahnya orang yang ngerti itulah yang salah. Bukan cuma diam aja jadi pelakunya. Siapa menteri agama? Kiai, korupsi goblok dan haji. Tolong, ya kan? Ya, kiai, ya enggak kan? Kiai bisa baca kitab bahasa kasarnya, ngerti Allah itu ada, tahu dia korupsi, apalagi dana haji lagi dikorupsi, kan tolong. Intinya iya, bukan pakai yang tolol. Saya pribadi kamu tolol. Kenapa? Dia tahu Allah itu ada, tapi dia tidak tahu sebenarnya ada apa enggak. Intinya dia cuma tahu ajarannya, tidak tahu siapa yang punya ajarannya. Duit korupsi dibawa buat naik haji. Ya itu tuh yang jadi masalah. Sembarang jubra setannya dilemparin kok, setan kok ngelempar setan. Makanya pas ketika saya Akhirnya dengar setannya hijau dengar gitu, apa Mas. kabar Menteri Agama korupsi, Nggak terima. saya ketawa-ketawa, Pak. Bukan sedih. Saya ketawa-ketawa. Dan sekelas kiai jadi menteri, korupsi dana haji lagi. Ngeri kan? Kayak orang lain ngumpulin duit haji kan bukan gampang kan? Apalagi orang yang sekarangnya menengah ke bawah, udah mengantri lagi nunggu sekian tahun, duitnya nggak berangkat. Yang mau berangkat. Ada yang mau jadi pemimpin, naik haji secara kilat dengan bayar uang 50 juta misalkan, haji VIP. Ya kan? Banyak kan yang kayak gitu. Banyak kayak gitu. Berarti intinya iman mereka, ibadah mereka ya buat uang, bukan buat nanti ke akhirat. Karena nggak tahu akhiratnya seperti apa dan tidak tahu yang punya akhiratnya siapa. Katanya kata mereka, kata orang-orang itu ngomong kamu harus tahu Tuhan kamu harus ngerti akhirat. Mereka sendiri kok yang korupsi. Ini kan kalau dikatakan akhir zaman itu kan semuanya abu-abu. Kalau dikatakan di akhir zaman semuanya abu-abu, ya kamu mau hidupnya kapan? Kamu mau hidup tadi zaman sebelumnya, udah nggak bisa. Iya, artinya sekarang ini kan kita lagi belum tahu mana yang nggak ketahuan itu yang benar mana yang nggak benar mana gitu. Kalau kata saya malah sekarang ketahuan yang benar mana yang salah mana. Karena apa? Karena udah lebih jelas dan lebih banyak. Kalau dulu malah nggak ketahuan yang benar mana yang salah mana. Kalau kata saya, kenapa sekarang dibilang banyak ketahuan mana yang benar yang mana? Karena kita sekarang lebih pintar daripada yang lain. Kita punya akal yang dengan teknologi, dengan akal kita bisa milih secara cepat harus seperti apa. Kalau dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada jaminan nyawa nempel kalau kita pindah agama. Kalau dulu
Kalau sekarang kamu mau gonta-ganti agama tiap minggu juga kamu masih aman hidup. Berarti jelas ada. Udah nggak abu-abu lagi. Coba kalau dulu ketika agamanya masih misalkan amit-amit maaf ketika masih agama Yahudi mau masuk Islam, nggak ada yang bisa jamin nyawanya masih nempel. Bahasa kasarnya gitu. Tapi sekarang mau sekarang kita ganti agama, besok tetap insya Allah aman, nggak akan mungkin dikebukin orang. Ya enggak? Tapi kalau dulu ketahuan pindah agama, insya Allah dibunuh. Ya artinya itu yang benar mana gitu. Nah yang benar Kalau tinggal sesuai agamanya. Nah kalau tinggal kitanya tinggal milih, karena sekarang udah lebih jelas. Kalau dulu kitab-kitab dari para nabi, dari para wali Allah jarang, sekarang udah banyak. Intinya referensinya itu udah ada. Harus seperti apa-apa ini penjelasannya udah banyak. Nah yang jadi masalahnya sekarang saking banyaknya kita udah nggak mau peduli, nggak mau baca. Dan yang bikin sulitnya orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Arab. Nah kita banyak wali Allah kebanyakan bahasa Arab semua. Sampai termasuk kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi itu pakai bahasa Arab. Kenapa? Semua Santrinya kitab orang Indonesia Arab itu semua. saya zaman dulu itu bahasa Arab. Bahasa Arab karena muridnya orang Arab. Kebayang kalau saya Nawawi bikin kitabnya pakai bahasa Indonesia. Siapa yang mau baca di Arab? Butuh Paling translate. itu Sunan Kalijaga dulu. Ya, Sunan Kalijaga pun pakai bahasanya juga Bahasa. campuran, ada Arab sama bahasa Jawa kuno. Bukan Jawa sekarang. Pakai Jawa kuno dan tulisannya pun beda. Kitabnya Jawa. Sunan Ampel, kitabnya Sunan Kudus, kitabnya Sunan Bonang sama pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Jawa kuno. Termasuk kitabnya kalau orang Sunda itu kitabnya yang paling terkenal kitabnya Raden Kian Santang. Itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda kuno. Dan orang Sundanya pun nggak bisa baca, apalagi orang Jawa. Nah, sekarang kita nih catatannya orang Jawa aja nggak bisa baca, apalagi orang Sunda, bahasa kasarnya gitu. Padahal ada yang bisa baca, cuman nyari orang yang mau sama yang bisa baca tadi susah. Ketika orang tahu kan kebanyakan diam sekarang. Iya. Karena kalau banyak ngomong disangkanya radikal, disangkanya sudut pandangnya apa, ekstrimnya disangkanya sesat. Padahal baru ngomong segini disangkanya pikirannya udah apa-apa. Kamu ini berbicara tentang ilmu tapi yang yang mendengarkannya itu orang-orang awam. Ini tuh ilmu orang-orang awas. Nah zaman sekarang kita harus kayak gimana kan? Kalau harus dikelompokkan antara awam dan awas terus, mau sampai kapan kita belajar fikih? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita belajar untuk tahu bahasa kasarnya hakikat itu seperti apa? Kalau selalu dipandang orang awam terus. Mau sampai kapan? Apakah nunggu kiai? Kadang kiai ketemu kiai tetap disebut orang awam lagi sama kiai yang lebih tua. Mau sampai kapan kawasnya? Padahal soal beda itu nggak apa-apa ya. Intinya Kita makanya tinggal ini doang. Kalau memang itu salah kita benerin. nah gitu aja. Pakai argumen juga. Ini mah bentar-bentar ini mah ilmu Pakai buat dalil orang-orang juga. awam ya sampai kapan? Sama dia kayak mau tahu? Imam Mazhab itu kan. Semuanya kan beda. Padahal sumbernya satu. Sumbernya Usul fikihnya satu. Sudut pandangnya beda karena punya sudut pandang Hadis masing-masing. Nabi. Cuman kan ya memang itu pola pikir itu Pola yang pikir beda. yang harus dirubah. Makanya yang diajarkan sama Rasulullah dulu ketika seseorang masuk Islam itu bukan milih karena kepaksa, tapi milih karena pola pikir. Padahal kalau memang orang itu tahu itu orang beristihad itu ganjarannya 10. Nah, Iya, iya itu. iya, 10. Kalau dia benar, kalau salah dapat pahala juga itu Iya, kan. 1. Dapat 1. Iya, jadi namanya beristihad itu walaupun salah juga dapat pahala gitu kan. Jadi nggak boleh lah disesat-sesatin. Enggak boleh apalagi sampai ngomong orang, oh ini sesat nih si ini nih. Kafir, sesat nih ajarannya enggak familiar dengan yang lain. Oh itu yang bahaya. Makanya kadang banyak orang yang ngerti agama dia jadi takut buat ngajarin orang atau buat Yang ngasih lain. tahu karena takut disangka sesat aja. Yang lain air. Takut disangka sesat. Tajul, mana sih tajul? Nggak tahu. Baru ngomong sedikit disangkanya oh radikal. Inilah itulah. Ya susah lah intinya. Makanya kalau kata Pak Soekarno itu ya jadilah Islam Nusantara jadi Islam orang Arab. Padahal Islam itu dulu punya sejarah yang bagus itu. Masalah ilmu pengetahuan, Iya. pendidikan. Zamannya Rasulullah apa? Bahkan Barat juga kan dapatnya dari Belajar. Islam. Belajar ya. Abad ke-8 itu kan Sampai ke-8 ya. anu renaisannya dari itu Sampai Islam. orang Eropa aja pakai
kan sebenarnya ada semua kan ya. Kalau di Islam itu kan semua Intinya nggak ada yang dirahasiakan kan. Intinya nggak ada yang dirahasiakan. Jadi yang merahasiakan itu bukan yang punya rahasia, tapi kita yang merahasiakan. Coba kalau seandainya semuanya orang mau legowo, mau buka hati, buka pikiran ketika seseorang punya ilmu lebih, biarpun dia umurnya lebih tua, dengan gelarnya lebih banyak, tapi mau diam mendengarkan. Dengarin dulu, kok di sini kenapa bisa kayak gini? Tidak langsung dijak anu enggak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Bentar-bentar langsung anu. Tidak boleh ada konflik. Bahkan sekarang mah lagi belajar aja kan di doktrin untuk tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi harus manut. Gurunya jina pun kita harus tetap manut. Gurunya ngomong kasar pun kita harus tetap manut. Pertanyaannya siapa yang harus dimanut? Katanya dicontoh sifatnya inilah ilmunya, tapi kalimatnya kan nggak kayak gitu. Jus. Zaman sekarang rame nggak kayak zaman rame lah zaman sekarang. Ya mungkin karena udah akhir zaman juga. Saking bikin apa? awal baru Pak. Jangan akhir jam, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau untuk diri sendiri bisa. Kalau untuk kelompok nggak bisa. Untuk kelompok nggak bisa. Untuk semua umat nggak bisa. Untuk semua Nanti mungkin. Tapi kalau untuk Kalau perorangan itu bisa. Ratu Adil udah keluar. Pangeran dari Timur. Pangeran dari ini. Banyak sih itu apa bahasa kasarnya? Satria Piningit. Kalau dikait-kaitkan dengan sejarah Quran itu ada. Jadi itu kan nubuat itu kan. Iya, nubuat. Cuman yang jadi permasalahannya dengan cerita rakyat, cerita para pemimpin kerajaan zaman dulu, orang-orang pintar, orang-orang soleh zaman dulu, kalau dikaitkan dengan hadis dan Quran itu ada. Kalau memang Satria Piningit itu yang disiapkan yang adil tadi, yang adil itu nanti dari zaman ada muncul. Kalau memang itu jadi penyelamat buat nanti, dan tidak ke zaman ada yang muncul nanti penyelamat. Kalau digabung-gabung itu ada, cuman yang jadi masalahnya orang itu nunggu hanya untuk satu kelompok. Sedangkan yang diceritakan oleh Jagabaya, oleh Siliwangi dan beberapa raja-raja sampai Majapahit, sampai ke Salakannegara, itu bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semuanya, dibikin satu kelompok, satu umat. Ada Satria Piningit, tapi untuk semua umat, bukan satu kelompok. Intinya menyatukan semua kelompok jadi satu. Dan itu ada. Makanya kalau di hadis itu ada. Kalau nanti ketika akhir zaman udah munculnya Imam Mahdi menaklukkan Barat, itu bukan pakai senjata lagi kan. Hadisnya itu seperti itu bukan pakai senjata lagi, bukan pakai perang. Tapi pakai apa? Pakai takbir. Zamannya Imam Mahdi itu ada hadisnya. Nanti Barat ditaklukkan itu bukan pakai senjata, tapi pakai takbir. Itu ada riwayat sampai ke situ. Sekarang ini Rusia aman. Ya Rusia aman, kan masih nyerang Ukraina, berarti dia masih aman. Kalau udah diserang berarti sudah aman. Nggak tahu nih kapan. Udah takbir komandan. Jadi bahasa paling kasarnya kalau dikaitkan ke situ ada semuanya. Nah yang jadi masalah kita menunggu seseorang yang dibilang Ratu Adil, Satria Piningit, inilah itulah untuk kelompok kita, bukan untuk kelompok semuanya. Kalau untuk kelompok kita, berarti kan adilnya hanya untuk di kelompok itu, belum tentu adil di kelompok yang lain. Kebayang kalau sekiranya presidennya agamanya bukan Islam, perang Indonesia? Iya. Iya kan? Perang Indonesia pasti banyak, tapi ada sebagian orang Muslim yang tidak akan ikut perang, tapi malah membela. Ada nanti yang kayak gitu. Ya, muncul lagi nanti tidak satu pikiran, tidak satu iman, muncul lagi nanti. So, mau sampai kapan kalau begitu terus? Alhasil muncullah, kita doakan semoga dapat hidayah. Ya kan? Captionnya nanti pasti kayak gitu. Udah nanti dibilang kadrun lah, dibilang monyet lah, dibilang apa lah, pasti itu kayak gitu. Nanti bakal ada kayak gitu. Nah pertanyaannya ketika dulu Islam ada di Nusantara, sedangkan agama yang sebelum Islam udah ada, kalau ngomongin tua, lebih tua Islam dibanding agama mereka, ketika para Syiah, itu para wali Allah yang 9 aja itu menghargai pemimpin-pemimpin negaranya. Jangan sampai kita berontak karena akan mengganggu pemerintahan. Itu yang disampaikan oleh Sunan Ampel dulu. Tapi sekarang kan enggak. Oh ngeri sekarang. Oh, hebat sekarang. Emang harusnya kan kita walaupun misalkan kiai harus Ya, kalau betul. bukan segala macam Wajib. kan.
mengikuti Karena ada di pimpinan daerah itu apa wajib. hadis apa itu Iya, ada. Al-Quran apa gitu ya? Ada itu wajib. Walaupun ya tapi kayak sekarang tuh masing-masing gitu ya. Kalau mau bikin kalau mau di satu negara mayoritasnya kayak kita dengan banyak suku banyak budaya susah. Kalau untuk pendidikan satu dibikin kelompok semua susah karena bakal banyak yang mentah. Beda ceritanya kalau misalkan kayak di timur ya kan agamanya apa muslim semua enak ngaturnya. Di Aceh hampir Islam makanya ada hukum pribadi untuk orang-orang warga Aceh. Tapi kalau di Pulau Jawa Tapi kita juga kan bisa belajar melalui khalifah. hampir semua Islam yang mayoritas itu mengayomi yang itu. nah itu harusnya ke situ karena dari dulu juga sebenarnya kayak gitu dari dulu nah cuma Jadi nggak ada sekarang paksaan. nggak ada paksaan harus Nggak ada ini harus paksaan ini harus dari itu agama. malahan yang Malah memaksa itu mengayomi. umat agama tadi yang dipaksa oleh pemimpin Iya, agama justru tadi. sejarah itu malah menceritakan agama ini yang memaksakan ini. iya Jadi agama itu dijadiin sebuah sistem negara gitu. sistem negara Jadi kekuatan. sampai ada larangan dari Sunan Bonang dari Sunan Bonang kamu jangan sampai menyembelih sapi karena sapi itu dikeramatkan oleh agama tetangga. Kamu jangan pernah pergi ke gunung itu karena gunung itu dikeramatkan oleh agama tetangga tempat mereka beribadah. Padahal ada beberapa santrinya wali tadi, Sunan tadi, ladangnya itu di gunung tadi, tapi nggak digarap. Ketika hari-hari tertentu, sampai ada cerita ketika waktu panen harusnya diambil tapi nggak jadi panen, sampai dimakan hama, sampai gagal panen. Karena apa? Karena didoktrin sama pemimpinnya, sama tokoh agamanya. Jangan ke sana, ini hari ini bagian mereka, sisanya bagian kamu. Alhasil muncullah ilmu baru, panen padi setahun 3 kali. Ada waktu 1 bulan kosong. Coba kita ingat-ingat 1 bulan kosong padi nggak ada. Itu kebanyakan waktunya nyepi, waktunya puasa orang-orang agama tetangga. Sok dia perhatiin kalau nggak percaya. Iya. Karena udah diatur di situ. Nah sedangkan sekarang kan jauh dari situ. Sekarang kita cuma baca cerita, baca riwayat, hanya sekedar baca, tidak mau mentalaah lagi. Sekarang kenapa sih nanam padi setahun harus 3 kali? Ada masa kosongnya. Coba kalau kita ingat masa kosong tadi, agama tetangga itu lagi puasa di gunung, lagi nyepi. Brahmana tuh lagi pada semedi, lagi pada tapa. Mereka udah menghargai kan di situ juga. Dulu tuh udah menghargai. Nah sekarang kan enggak. Makanya orang-orang tradisi itu ada yang disebut dengan pantang. Hari Selasa bulan Anu tidak boleh ke ladang, tidak boleh beraktivitas harus libur. Karena ada satu waktu di situ adalah hari-hari tertentu. Itu sampai sekarang kan masih ada, masih jadi kearifan lokal. Kalau di daerah saya masih ada pantangan di situ. Jadi kalau hari Selasa bulan tertentu Kayak di itu nggak Islam boleh. itu safari. Nah, gitulah. Itu kan kearifan lokal, Dan sekarang nggak dipakai. nggak dipakai kalau nggak dipakai. Safari lanjut aja. Rock and roll. Kalau sekarang kan Safari. Oh iya safari kalau sekarang. Kalau dulu kan sekarang itu orang itu berpikiran bulan Safar itu adalah bulan yang ekstrim. Benar nggak? Iya. Kayak kecelakaan. Ya. Padahal Dibebasi. bulannya untuk berlaku apa? Kasih sayang itu di bulan Safar. Contoh sifat kasih sayang pertama yang Rasul kerjakan itu di bulan Safar. Tapi sekarang kan enggak. Bulan Safar itu tanda kutip lah. Pokoknya kalau bulan mulut tanda kutip lah sekarang mah. Pokoknya insya Allah bulan mulut mah dukun-dukun mah penuh aja lah. Dukun-dukun mah penuh aja. Pokoknya tempat ziarah penuh, makam keramat penuh aja bulan mulut. Insya Allah penuh lah pokoknya. Dari puasa ini itu kalau sampai ada orang yang kebetulan main ke gunung, syaksu rame lah pokoknya. Iya, sampai ziarah itu juga kan disalah itu. Disalah artikan ya. Iya, salah. Banyak. Saya kayak raya setelah ziarah ke Anu katanya kan gitu. Banyak Saya tuh orang sempat ngomong berpikir gitu. kayak gitu, kok ziarah kayak gitu sih tujuannya kayak gitu. Padahal ya, kalau memang kita buat belajar ke zamannya para nabi, sahabat nabi itu terlalu jauh. Kalau kita belajarnya ke para imam masa kita, Imam Syafi'i punya sahabat 1 orang, akrab lah, tempat dia berbagi silaturahmi, tempat berbagi ilmu atau sharing ilmu. Alhasil sahabatnya Imam Syafi'i itu meninggal, sahabatnya meninggal. Nah, yang dicontohkan berziarah ke makam kerabat atau wali Allah itu Imam Syafi'i kayak gini, dia di rumahnya sholat hajat dulu, sholat fardu, sholat tahajud, sholat hajat di rumahnya, berdoa ketika sholat hajat. Selesai sholat hajat dia keluar dari rumahnya, pergi ke makam sahabatnya, dia di sana
cuma apa, tawasul biasa mendoakan, dan setelah itu pulang. 2 hari setelah itu doanya dikabulkan sama Allah. Intinya apa? Berdoanya bukan di makam, mandinya bukan di kuburan, tapi mandi dan makan dan sholatnya itu di rumah. Sekarang enggak, jarang kemana, ke anu tuh, ayatnya di anu, oh iya edan, ngantri lagi kita mau bayar 15.000 satu akuan. Ya, realnya kan, ya nggak usah munafik lah, udah pada tahu ngapain kalian ditutup-tutupin. Realnya, Bener-bener. satu Saya akuan juga sering 15.000. berpikir kayak gitu kok. Satu akuan Masih 15.000. banyak yang kayak gitu. Sekarang kita jangan ngomongin daerah orang, kita ngomongin daerah Banten. Banyak makam keramat, makam wali-wali Allah yang bahasa kasarnya tidak terjamah atau yang terjamah. Kalau kita ngomongin Banten Lama, kita main ke Banten Lama, silaturahmi ke Banten Lama sampai berziarah. Di sana ada di daerah Petekong, ada makam Syekh Bagus Buang. Tapi kenapa ngambil airnya harus ke Petekong dulu, pelihara ke situ, ke sumur situ? Ngapain harus ke situ? Nah, banyak orang yang ke situ mau mandi ngambil air di sumur itu. Itu padahal di dalam ruang lingkup tempat ibadah orang, tempatnya orang lain beribadah, tapi ngambil airnya ke situ. Berarti kan ada cerita di balik itu semua. Muncullah pertanyaan besar, emang dulu Petekongnya apa? Emang Petekongnya dulu apa? Apa emang wihara? Apakah musola? Atau apa? Kan nggak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, kalau diceritakan ekstrim. Karena akan banyak yang terganggu. Coba kalau mikir gitu, ya tahulah siapa yang pernah ke Banten Lama. Tanya ke sana ke security-nya yang jagain. Di dalam sana ada kuburan nggak? Di dalam Petekong. Oh. Ini telinga saya kalau jawabannya nggak ada. Iya. Dan Berapa siapa besar? itu makam itu? Agamanya apa? Islam. Di sampingnya juga ada. Iya, itu orang Islam. Bukan orang tanda kutip dengan tetangga kita. Nah, intinya apa? Kok ada kuburan orang Islam yang tidak dirubuhkan ketika Petekong berdiri? Masuk akal nggak kira-kira? Saya punya duit, mau bikin tempat ibadah masjid, tapi di situ ada kuburan orang Nasrani. Pertanyaannya satu, mau dirubuhkan atau mau dipindahkan? Kira-kira pindah kan? Jangan dirubuhkan lah, jangan dihancurkan, kasihan. Minimal dipindahkan. Ini nggak dipindahin, kok masih di situ? Pertanyaannya gede, itu dulu kita tahu apa? Ada kalau orang Banten yang mau cerita tentang jauh-jauhan ngomongin Banten, banyak ilmu sejarahnya, jangan dihargai. Gimana mau menghargai Banten? Kenapa sampai Banten dibilang wah tinggi ilmu kalau keluar kota? Iya. Ya lah, bagaimana Banten jadi imam? Bener nggak kan? Siapa itu yang pernah ngerasain kayak gitu? Ketika main keluar kota, ngobrol dari mana? Dari Banten. Hai, imam jadi imam. Tahu siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Saya sering kayak gitu. Padahal tidak semua orang Banten itu jago. Sama aja. Coba dulu kesini. Setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing, tapi yang jadi masalahnya orang yang bukan asli Banten dia tahu sejarahnya, dan orang yang asli Banten tidak tahu sejarahnya. Itu yang jadi masalah. Itu yang tidak jadi kearifan lokal. Makanya banyak orang